Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Rifani Mutia dari kelas Farmasi Reguler. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas farmakologi untuk studi kasus remaja sehat, keluarga kuat, edukasi pengelolaan penyakit saraf, hormonal, dan kardiovaskular secara rasional dengan dosen pengampu mata kuliah, apoteker Neni Rahmani S.Farm M.Farm. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Remaja memiliki posisi strategis sebagai agen of change untuk mengondisikan promosi kesehatan preventif di dalam lingkungan domestik. Terjadi pergeseran sekuler patologi klinis di mana penyakit degeneratif kini mulai memapar populasi usia produktif. Pentingnya pembekalan literasi biomedis kepada remaja untuk menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit non-komunikabel. Rumusan masalah. Peran remaja sebagai agent of change, strategi implementasi penggunaan obat rasional atau POR, serta efektivitas metode edukasi interaktif di rumah. Tujuannya menganalisis peran preventif remaja, merumuskan strategi POR domestik, dan menjelaskan efektivitas pendampingan terapi oleh remaja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Peran strategis remaja sebagai agent of change. Pertama, ketahanan keluarga dibangun salah satunya melalui tingkat literasi kesehatan, hot literasi, seluruh anggotanya. Kedua, remaja bertindak sebagai jembatan komunikasi antara informasi medis yang kompleks dengan anggota keluarga lanjut usia yang mengalami penurunan kognitif. Ketiga, remaja berfungsi sebagai lini pertama dalam mendeteksi dan mencegah perburukan klinis penyakit degeneratif di rumah. Lalu ada prinsip penggunaan obat rasional atau POR. Implementasi POR merupakan pilar utama keberhasilan farmakoterapi jangka panjang di tingkat rumah tangga atau keluarga. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, parameter POR yang mutlak dipenuhi meliputi ada 4. Yang pertama, tepat indikasi, 2, tepat dosis, 3, tepat rute pemberian, dan yang keempat, waspada sistemik terhadap efek samping obat. Lalu ada patofisiologi sistem syaraf status epileptikus. Definisi, serangan kejang berulang tanpa disela suatu periode sadar sebelum serangan berikutnya, atau kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan neurologis dengan angka mortalitas yang tinggi. Ketiga, kepatuhan atau penghentian mendadak, abrupt withdrawal, obat anti-epilepsi OAE beresiko tinggi memicu komplikasi fatal ini. Lalu ada farmakoterapi dan interaksi obat sistem syaraf. Yang pertama, phenytoin. Dosis awal 300 mg per hari, 1-3 dosis. Dosis pemeliharaan 300-400 mg atau 4 mg per kg per hari sesuai anjuran dokter. Asam valproat diminum 2-3 kali sehari dengan ketepatan dosis hingga 60 mg per kilogram berat badan. Efek interaksi bersamaan. Penggunaan kombinasi kedua obat ini dapat memicu efek samping berupa gangguan penglihatan, nanar, mengantuk, pusing, serta hilangnya koordinasi dan kewaspadaan mental. Lalu ada metode edukasi remaja pada penyakit saraf. Yang pertama ada edukasi kepatuhan ketat. Memastikan OAE diminum secara konsisten pada jam yang sama setiap hari. Kedua, penyusunan jadwal digital. Membantu menyetel alarm pengingat minum obat di ponsel pasien atau pendamping sebelum atau sesudah makan. Ketiga, edukasi tanggap darurat FAST. Melatih keluarga mengenali gejala stroke melalui metode fast dropping, arm weakness, speech difficulty, dan time to call emergency. Keempat, first aid training. Mengedukasi tindakan pertama saat kejang, menjauhkan benda tajam, melonggarkan pakaian, dan tidak memaksakan benda ke mulut.
Yang selanjutnya ada farmakoterapi sistem hormonal, diabetes mellitus. Metformin oral anti diabetes wajib dikonsumsi bersama atau segera setelah makan, guna meminimalkan efek samping gastrointestinal, mual, dan kram perut. Efek samping lain meliputi muntah, anoreksia, diare, dan gangguan penyerapan vitamin B12. Regulasi penyimpanan insulin. Stok insulin pen yang belum digunakan wajib disimpan di kulkas suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Insulin yang aktif digunakan cukup di suhu ruangan dan maksimal bertahan 28 hari. Metode edukasi remaja pada penyakit hormonal. Demonstrasi direct coaching injeksi. Memperagakan langsung teknik penggunaan insulin pen yang benar. Pemilihan jarum, sudut suntik baik 45-90 derajat, serta pentingnya rotasi lokasi suntikan berkala untuk mencegah lipodystrofi. Definisi lipodystrofi yaitu ketidakmampuan tubuh memproduksi, menyimpan, atau mendistribusikan jaringan lemak secara normal, sehingga memicu komplikasi metabolisme. Lalu yang ketiga ada screening gawat darurat hipoglikemia. Melatih keluarga mengenali tanda drop, yaitu keringat dingin, gemetar, dan pusing, serta memberikan penanganan cepat berupa larutan air gula murni. Lalu ada farmakoterapi kardiovaskular. Kronoterapi. 1. Definisi kronoterapi. Pengaturan waktu pemberian obat yang optimal berdasarkan ritme sirkadian tubuh untuk meningkatkan efikasi klinis. Simvastatin, golongan statin, wajib diminum pada malam hari karena efektivitas penghambatan sintesis kolesterol endogen mencapai puncaknya di malam hari. 3. Furosemid diuretik, harus diminum pada pagi hari guna mencegah efek nokturia, terbangun malam hari untuk buang air kecil yang mengganggu kualitas tidur pasien. Metode edukasi remaja pada kardiovaskular. Manajemen kepatuhan simvastatin. Mengedukasi keluarga bahwa obat golongan statin ini harus diminum sebelum tidur di malam hari, 2 jam setelah makan, agar absorpsinya optimal dan juga optimal mencegah penumpukan kolesterol di dalam darah. 2. Home care monitoring. Membantu mengukur tekanan darah seminggu sekali menggunakan tensimeter digital dan mencatatnya dalam buku log kesehatan keluarga. Yang ketiga, pengisian pillbox mingguan. Mengorganisasi obat-obatan yang kompleks ke dalam wadah sekat harian untuk meminimalkan risiko kelainan dosis misdos pada lansia. Lalu peran remaja dalam penerapan gaya hidup cerdik. Remaja berperan mengampanyekan gaya hidup cerdik setiap hari di rumah yang meliputi 1. Cek kesehatan berkala, dianjurkan 1-2 bulan sekali. 2. Enyahkan atau hindarilah asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik. 4. Diet seimbang dengan pembatasan penggunaan garam serta mengutamakan sayur dan buah. 5. Istirahat yang cukup. 6. Kelola stres. Lalu yang terakhir kita sudah sampai ke bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 3. Remaja memiliki posisi krusial sebagai agent of change dalam mentransformasikan informasi klinis menjadi edukasi praktis bagi keluarga. Kedua, penerapan parameter POR di tingkat domestik menjadi pilar mutlak keberhasilan terapi jangka panjang penyakit saraf, hormonal, dan kardiovaskular. Ketiga, metode edukasi interaktif, direct coaching, media sosial, dan home care terbukti efektif meningkatkan kepatuhan terapi dan menjaga keselamatan pasien safety. Saran, ada 2. Yang pertama, remaja diharapkan menerapkan gaya hidup cerdik secara konsisten setiap hari sebagai cerminan remaja sehat dan keluarga kuat. Yang kedua, mahasiswa dan tenaga kefarmasian perlu terus memperkuat pemberian edukasi informasi interaksi obat yang presisi kepada masyarakat luas guna mengantisipasi efek samping kombinasi obat tanpa pengawasan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat makalah dan presentasi ini, dan sekian, terima kasih.
atas presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada ketidaksesuaian dan ketidaknyamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.